Rasulullah bersabda, amalkan doa ini. Setelah ditelaah, ini doa bukan sembarang doa. Doa ini adalah motivasi. Doa ini adalah metode bagaimana kita keluar dari jeratan piutang. Bahkan mungkin lebih dari itu, ini adalah metode agar kita naik kelas. Mudah-mudahan kita dan generasi selanjutnya ini bukan generasi rebahan, bukan kaum mager, malas gerak. Ini tidak terpuji di dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi khalaqal insana wa lam yansa ahad. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadza ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Puji syukur mari sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat karunia-Nya di subuh yang penuh barakah ini kita masih berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah yang kemudian dilanjutkan dengan pengajian rutin kita. Harapan kita semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua amalan kita ikhlas karena Allah dan dicatat sebagai amal ibadah, sebagai bekal kita nanti di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam mari sama-sama kita haturkan kepada junjungan alam, orang yang paling khusyuk salatnya, orang yang paling ikhlas sedekahnya, orang yang paling berintegritas hidupnya, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, pencintanya, pengikutnya yang senantiasa menghidupkan sunnahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam golongannya. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, suatu saat Rasulullah itu melihat pemandangan yang berbeda ketika masuk ke Masjid Nabawi. Saat itu terlihat salah seorang sahabat dari Bani Ansar, dari kaum Ansar, mukanya cemberut, wajahnya seperti ditekuk. Selesai sholat, pemandangan yang sama masih dilihat oleh Rasulullah kepada sosok pemuda Ansar ini. Namanya Abu Umamah. Kemudian dihampiri oleh Rasulullah, apa yang menimpa dirimu wahai sahabatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah kebiasaan Rasulullah. Rasulullah itu tak enak hidupnya kalau melihat orang yang tidak enak hidupnya. Tak nyaman hidupnya kalau melihat orang lain susah hidupnya. Beliau menghampirinya dan bertanya, apa yang terjadi padamu wahai sahabatku Abu Umamah? Sebenarnya aku malu ya Rasul untuk bercerita kepadamu, tapi karena engkau telah bertanya maka setidaknya aku harus menjawab. Saya ini terlilit utang ya Rasul. Saya ini terbebani oleh pinjaman saya, sehingga ini mempengaruhi hati dan pikiran saya. Rasulullah SAW
langsung memberikan solusi. Kata Rasulullah, coba engkau amalkan doa ini. Doanya sangat masyhur sekali, populer kita dengar. Rasulullah bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rasulullah bersabda, amalkan doa ini. Setelah ditelaah, ini doa bukan sembarang doa. Doa ini adalah motivasi. Doa ini adalah metode bagaimana kita keluar dari jeratan piutang. Bahkan mungkin lebih dari itu, ini adalah metode agar kita naik kelas. Yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kebingungan dan kesedihan. Jadi yang pertama kita lawan, kalau kita sedang berada di titik terendah dalam hidup kita, adalah rasa bingung dan rasa sedih. Seseorang tidak akan mampu menghasilkan sesuatu yang positif atau mendapatkan output yang maksimal di tempat kerjanya kalau pikirannya tidak tenang. Nah, jadi ini yang pertama yang kita disadarkan oleh Rasulullah, bahwasanya seseorang itu tidak bisa bekerja dengan sangat baik kalau pikirannya gundah. Ini acap kali kita temui di berbagai tempat kerja. Kalau seseorang itu punya masalah di rumahnya, biasanya kerjanya nggak benar. Berapa kali suruh revisi laporannya, salah lagi. Berapa kali suruh bikin presentasi, keliru terus. Pertama, HRD-nya harus mendekati orang ini dan bertanya, ada apa sebenarnya yang menimpa dirimu? Jangan-jangan ada pikiran yang menyita di dalam waktunya sehingga dia tidak bisa berpikir secara jernih. Kan biasa tuh kalau kita lagi ada masalah di rumah, berangkat kerja aja biasanya ogah-ogahan. Ada tipikal suami biasanya kalau lagi bermasalah dengan istrinya tidak marah-marah, tapi gayanya dia bawa mobil berubah. Sat gitu kan. Itu tandanya pikirannya tidak jernih, hatinya sedang gundah. Ini yang harus dihilangkan terlebih dahulu. Makanya Rasulullah mengajarkan doa tersebut, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Kita aja kalau sholat antara wudhu dengan takbiratul ula atau takbiratul ihram, kalau sudah diselingi dengan hal-hal yang lain, ini akan pengaruh dengan ibadah kita. Habis wudhu, nongkrong dulu, ngopi-ngopi dulu, rokok-rokok dulu, sebat dulu, ngobrol ngalur ngidul kemana tahu. Udah beberapa lama ngobrolnya baru masuk sholat. Ini biasanya waktu sholat itu akal pikirannya nyambung dengan perkataan atau obrolan tadi sebelum sholat. Makanya keadaan kita sebelum mengerjakan sesuatu, baik itu ibadah ataupun hal-hal yang duniawi, ini sangat berpengaruh dengan hasil pekerjaan itu sendiri. Makanya jika kita ingin
beranjak naik ke level berikutnya, yang paling pertama harus kita perbaiki adalah diri kita sendiri. Jangan sampai dunia beserta isinya ini mengotori atau bahkan menjadikan hati kita tidak jernih. Ada beberapa tipikal orang yang dia bisa overthinking, begadang malam, berpikir hanya gara-gara kata-kata tetangga, hanya gara-gara ocehan orang lain. Temennya sudah ganti motor, dia masih motor yang lama. Bu, suaminya kan polisi, kenapa motornya nggak ganti-ganti? Nanti dari di lantas jadi beat lantas karena motornya beat, nggak berganti-ganti. Dari omongan seperti itu ada mungkin yang bisa bahkan tidak tidur semalaman. Yang benar, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia hanya menggantungkan kebahagiaan dan kesengsaraan hidupnya itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sedih kalau hari itu misalnya terlewat olehnya sholat duha. Dia sedih kalau malam itu dia lupa sholat witir. Dia sedih mendengar tetangganya sedang bermasalah sedangkan dia tidak bisa banyak membantu. Nah, ini orang-orang yang beriman sungguh dahsyat. Bahagianya, sedihnya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah kebahagiaan yang hakiki. Dia hanya terbentuk karena ridhonya Allah, dan dia sangat sedih kalau saat itu dia di posisi atau di kondisi yang tidak menguntungkan, yaitu mungkin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama harus kita perbaiki adalah bagaimana kita membersihkan pikiran dan hati kita, baru kita bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Inilah yang disabdakan atau disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab pada waktu mendengar ada orang yang mencuri. Jangan dulu diberikan potongan tangan, hukuman potongan tangan, kata Sayyidina Umar. Tanya dulu. Ternyata majikannya gak bayar gajinya. Maka yang diberikan sanksi oleh Sayyidina Umar adalah majikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, sabda Rasulullah SAW, wa a'udzu bika minal ajzi wal kasali. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari al-ajzi wal kasali. Al-ajz itu lemah, wal kasali itu malas. Allah tidak suka orang yang beriman itu lemah, baik lemah badannya, lemah kemauannya, lemah keinginannya. Ini nggak mau Rasulullah SAW, dan Allah Subhanahu Wa Taala melihat orang yang beriman itu lemah. Makanya orang beriman yang kuat itu lebih dicintai oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketimbang yang malas-malesan. Nggak ada orang malas itu sukses. Lemah ini berakibat pada produktivitas seseorang. Ini udah dulu banget. Antara produktivitas orang Indonesia dan orang Korea itu berbanding jauh sekali. Riset mengatakan hampir 1 orang Korea itu sama dengan 20 orang Indonesia. Ini balik lagi, apakah karena sistem birokrasi atau memang orangnya suka muter-muter? Yang benar itu 1 orang multitask, bisa ngerjain 5 pekerjaan atau 10 pekerjaan. Beda dengan orang Indonesia, mungkin
Yang satu pekerjaan dikeroyok orang rame-rame. Islam mengajarkan orang beriman itu hendaknya produktivitasnya tinggi. Makanya Rasulullah meminta kita agar minta dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, berlindung dari sifat lemah atau malas. Kita ini mau jadi kaum rebahan, kaum mager kata anak sekarang, atau kaum yang aktif? Ya. Kalau kita ingin naik level atau terbebas dari utang piutang saat ini yang menjerat kita, maka jangan sampai rasa malas dan rasa lemah ini menghantui kita, karena kita nggak akan bisa keluar dari jeratan tersebut. Maka yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus kuat, bangkit, semangat, aktif, apa aja dikerjain. Jadi ada tipikal orang yang memang nggak bisa diem. Ya, saya teringat nenek saya itu, Allah yarhamha, nggak bisa diem memang orangnya. Di rumah itu harus kerjain sesuatu, nyuci piring lah, udah sepuh, benerin kasur lah, masak. Sampai-sampai waktu kita berangkat umroh itu benerin kasur, dia nanya dapurnya di mana, dia mau beberes katanya. Nah, emang ada tipikal orang yang memang nggak bisa diem. Bahkan salah satu pemimpin dunia itu mengatakan, justru kalau kita banyak istirahat itu capek. Kalau kita banyak diam itu justru lebih melelahkan daripada kita yang biasanya sudah aktif. Ada aja kegiatan. Biar kata udah pensiun, biar kata sudah punya passive income, ada aja nih kerjain setiap hari. Beberes, bersih-bersih, kerja bakti, olahraga, dan lain sebagainya. Ini tipikal memang orang-orang yang sudah aktif. Jalan kaki. Kan beda ya kalau kita lihat, ini saya tidak menjudge semuanya, tapi banyak kali ini kaum milenial ini memang memilih kaum rebahan. Kalau nggak gitu kan nggak laku itu yang jualan-jualan online itu, karena semuanya pasarnya adalah orang-orang yang memang mau rebahan saja. Bahkan ada riset yang mengatakan beberapa puluh tahun lagi itu semuanya ada di genggaman, semuanya. Bahkan seseorang bisa hidup di atas kasur saja, semuanya terlengkapi. Apa enggak ekosistem yang seperti ini membentuk generasi yang malas? Memang itu adalah layanan yang mempermudah kita, tapi ini tidak menghalangi kita untuk menjadi manusia yang aktif. Beda pertumbuhannya, beda pola pikirnya. Sudah pernah dididik orang tua kita zaman dulu dengan sangat keras, mandiri, memang tipe-tipe penyintas, survive. Kalau yang sekarang kan rapuh ya, putus cinta aja bisa bunuh diri, di PHK aja sudah mau bunuh diri. Nah, kalau orang zaman dulu itu karena sudah terbiasa aktif, bergerak, nggak males-malesan, maka sudah terbentuk di dalam dirinya ini kekuatan dari dalam, kalau dia itu nggak males-malesan. Beda banget Pak kalau orang tua yang lahir di tahun 60-an, 70-an sama anak yang 2000 ke atas. Caranya menyelesaikan masalah itu beda sekali. Caranya melewati sebuah problematika hidupnya itu berbeda. Orang-orang terdahulu itu memang sangat tough, kuat, solid, dibentuk oleh keadaan, sehingga dimanapun dia berada dia bisa keluar dari masalah-masalah. Mudah-mudahan kita dan generasi selanjutnya ini bukan generasi rebahan, bukan kaum mager, malas gerak. Ini tidak terpuji di dalam Islam. Wa a'udzu bika minal jubni wal bukhul.
Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa takut dan kebakhilan, pelit. Artinya apa? Di dalam keadaan sulit pun kita tetap dianjurkan untuk tangan ini selalu terbuka. 1 rupiah, 5 rupiah, 10 rupiah, 100 rupiah. Ini cara kita dengan cara langit, cara kita keluar dari kesusahan, kesulitan, bahkan dari jeratan utang, kata Rasulullah. Dari doa ini, kita jangan takut. Ada tuh ya tipikal orang yang kalau ada masalah dia lari. Larinya itu kan tidak menyelesaikan masalah. Dia hanya berkamuflase agar masalah itu seolah-olah tidak ada. Dia memanipulasi dirinya agar masalah itu kelihatan tidak ada. Sahabat Nabi itu tidak diajarkan seperti itu. Lihat bagaimana perang Badar itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Kekuatan musuh 3 kali lipat, Pak. Orang beriman hanya 313 orang mukmin. Orang musyrikin sampai 1000. Jangan tanyakan alat perang, jangan tanyakan bagaimana kendaraan mereka, jauh. Tapi jiwanya sudah dibentuk oleh Rasulullah menjadi jiwa yang tidak takut sekalipun. Meskipun kita ini tidak sebanding kekuatannya. Karena apa? Di sebuah peperangan, saya pernah mendapat keterangan ini dari salah seorang mufti di angkatan bersenjata. Beliau mengatakan rata peperangan itu dikalahkan oleh perang psikologis. Jadi peperangan fisik yang ada itu sebenarnya dia telah dikalahkan oleh perang psikis sebelumnya. Kalau psikisnya udah kena, mentalnya sudah kena, kalah dia pasti di perangan. Walaupun dia punya peralatan yang luar biasa. Dan ini sudah banyak sekali buktinya. Nah, kita belum apa-apa, matahari belum terbit, besok malamnya sudah mikirin, aduh takutnya besok lewat jalan itu, saya takutnya ketemu orang itu, nanti saya nggak bisa begini begitu. Sudah dihantui oleh pikirannya sendiri. Dia sudah dikalahkan oleh pikirannya sendiri. Rasa takut itu nggak boleh ada. Rasa pelit itu nggak boleh ada. Nah, subhanallah, Rasulullah di sini doanya menggandengkan antara ketakutan dan rasa pelit atau kebiasaan pelit. Karena memang ini udah sangat-sangat terlihat jelas. Orang yang pelit itu biasanya orang penakut, pengecut. Orang yang tangannya terbuka itu biasanya adalah orang pemberani. Coba antum pikir di kampung, mungkin di tempat kerja. Kalau ada orang pelit, biasanya pengecut atau penakut. Karena dua sifat tidak terpuji ini selalu bergandengan. Kenapa dia tidak mengeluarkan? Karena dia takut miskin. Nah, rasa takut dengan pelit ini selalu bergandengan. Kalau orang yang sudah punya pikiran positif, positive vibes, selalu punya langkah yang jelas, berani, gak takut dia, berani. Yang terakhir adalah wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, jauhkanlah hamba dari lilitan hutang dan tekanan orang-orang. Kalau kita sudah berusaha gagal, jangan-jangan saat itu kita tidak melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang lebih kuat daripada kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada aja jalannya. Kalau kita sudah punya himpitan hutang, minta sama Allah untuk dikeluarkan dengan mengubah kebiasaan yang hedon, kebutuhan-kebutuhan yang tidak penting dikurangi, hanya kebutuhan-kebutuhan yang wajib saja yang kita keluarkan. Keluar kita, Pak, keluar dari jeratan utang.
Kenapa orang itu susah bayar utang? Karena kadangkala dia tidak memprioritaskan utang itu. Kalau dia tabung sedikit demi sedikit, khusus untuk bayar utang saja, keluar. Pasti. Ini masalahnya kan kalau waktu ketika punya uang sedikit, prioritasnya bukan utang. Nambah jajanan, nambah aksesoris, nambah ini itu yang mungkin bisa saja tidak dibeli saat itu juga tidak ada masalah. Ini hanya skala prioritas aja biasanya. Nah, benar kata Rasulullah, matlul ghani dzulmun. Orang yang sudah mampu bayar utang, lantas dia menunda-nunda, itu termasuk perbuatan yang zalim. Kalau sudah seperti ini, susah Pak keluar dari utang. Susah. Dia mampu saat itu untuk dicicil, nggak dicicil, susah. Dia lebih memilih untuk terus dalam jeratan utang, lilitan utang. Nah, oleh karena itu, kalau kita amalkan doa ini, jadi Rasulullah itu kalau ngasih resep, itu tidak sekedar hanya doa. Itu adalah motivasi bagaimana kita mengamalkan, mengejawantahkan doa ini, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga dia bisa beranjak ke level berikutnya. Doa ini bukan hanya untuk orang yang punya utang, tapi untuk orang yang ingin kehidupannya di dunia lebih baik, ingin lebih sejahtera dan lain sebagainya. Agar apa? Agar dia bisa berbuat lebih baik lagi, lebih banyak lagi, lebih bermanfaat untuk banyak orang. Terbukti dari Abu Umamah ini, setelah beliau mengamalkan doa ini, beliau tekun, beliau giat, enggak berapa lama bertemu dengan Rasulullah, utangnya sudah selesai. Padahal kalau waktu Rasulullah melihat beliau pada saat itu, kok rasa-rasanya susah ini keluar dari jeratan utang. Jadi doa ini mantap kalau kita baca pagi dan sore hari. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang akan kita baca pada subuh kali ini masih berkisar pada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsani wal 'ishrun an Abi Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Al-'As radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'una khaslatan a'laha manihatul 'anzi ma min 'amilin ya'malu bi khaslatin minha raja'a thawabiha wa tasdiqa maw'udiha illa adkhalahu Allahu bihal jannah. Al-manihatu an yu'tiyahu iyyaha liya'kula labanaha thumma yarudduha ilaih. Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 40 perbuatan dan yang paling utama adalah mendermakan seekor kambing untuk diperah susunya. Dan siapa saja yang mengerjakan salah satu di antara 40 itu hanya mengharapkan pahala dan melaksanakan apa yang pernah dijanjikannya, melainkan Allah akan memasukkannya karenanya atau amalannya ke surga. Al-manihah ialah memberikan kambing betina pada orang lain agar diperah susunya, lalu diminum, kemudian dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Ada macam-macam cara bagaimana kita mendapatkan amal jariah atau kebaikan-kebaikan yang mengalir. Pada pertemuan sebelumnya kita menyinggung bagaimana seseorang itu dapat pahala yang mengalir karena pohon yang dia tanam dan buahnya dimakan sama orang lain. Baik dimakan, diambil secara halal maupun dicuri. Orang yang menanam itu tetap dapat pahalanya. Nah, sekarang Rasulullah menjelaskan ada banyak sekali perbuatan yang dengan perbuatan tersebut mengantarkan dia ke dalam surga. Nah, diantaranya adalah seseorang yang ngasih kambing betina
untuk diminum atau diperas. Dia punya susu dan dimanfaatkan, dikonsumsi. Ini menarik ya. Tapi kalau di Indonesia itu konon kabarnya di Indonesia tidak terlalu tertarik dengan meminum susu kambing. Ya, nah, salah satu orang yang punya yayasan charity itu bilang kepada saya pernah kasih ada kambing, ada sapi. Ini bukan untuk dijual pada saat korban, tapi susunya itu dimanfaatkan dan dijual. Pada akhirnya dia mampu mengangkat orang-orang dari garis kemiskinan satu kampung semuanya. Karena apa? Dia suruh orang pelihara kambing dan sapi, sapinya dari dia. Diongkosin, kemudian dikasih pangan dan lain sebagainya, susunya dimanfaatkan. Nah, dia pernah buka di Indonesia hal yang demikian, tapi tidak terlalu berhasil karena saya bilang orang Indonesia bukan minuman pokok ya susu itu. Rata-rata orang Indonesia meminum air putih saja. Kalau di beberapa negara itu air susu kambing atau susu sapi itu menjadi minuman pokok bahkan. Di India, di Yaman, dan di negara-negara Afrika lainnya itu biasanya susu jadi menu utama. Karena memang kita tidak cuma minum, bisa ganjel lapar juga kalau kita minum susu. Tapi sebaliknya kebanyakan orang Indonesia itu saya bilang ususnya beda. Kita kalau minum susu yang fresh, yang segar, itu biasanya buru-buru langsung ke toilet. Karena mungkin usus kita harus beradaptasi dulu. Beda dengan orang-orang yang di sana. Ala kulli hal ini Rasulullah menerangkan kepada kita bagaimana cara kita untuk meraih surga itu banyak sekali caranya. Bayangkan, kadang-kadang tidak terpikirkan oleh orang, hanya dengan meminjamkan kambing saja, itu pahalanya bisa mengantarkan seseorang ke surganya Allah Subhanahu wa taala, dalam surganya Allah yang kenikmatannya luar biasa, abadi dan selamanya. Jadi orang yang cerdas itu kan kata Rasulullah adalah orang yang hidupnya di dunia tapi pikirannya di akhirat. Ini apa yang kita jelaskan beberapa minggu lalu, bagaimana orang itu mendapatkan surga dengan cara yang berbagai macam, cara yang beragam. Karena apa? Kalau orang yang beriman yang hakiki, dia nggak cuma memikirkan besok makan apa. Yang ada di benaknya adalah bagaimana hidup saya setelah ini. Karena rasa sakit yang begitu menyakitkan itu sebenarnya bukan karena kita disiksa di hari akhirat itu, tapi rasa sakit yang begitu menyakitkan adalah sebuah penyesalan. Itu sakitnya luar biasa. Di dunia saja kita kadang-kadang rasa penyesalan itu menyakitkan. Nyesel dulu gak ikut kata orang tua. Penyesalan karena belum bisa berbakti kepada orang tuanya, udah keburu meninggal. Dulu waktu orang tuanya hidup masih badung-badungnya, setelah insaf orang tuanya sudah meninggal. Itu penyesalannya luar biasa, sakit. Sakitnya bukan karena ditinggal orang tua, tapi penyesalan itulah yang menyakitkan bagi seseorang. Karena itu di akhirat itu bukan siksa kubur yang menyakitkan, tapi penyesalan kita. Ya Allah, kenapa dulu di dunia itu apa yang bisa saya kerjakan harusnya. Makanya di dalam beberapa ayat dikatakan bahwasanya kalau seseorang itu bisa dikembalikan, jadi orang-orang yang sekarang lagi meninggal bisa balik beberapa menit saja di dunia. Laku minas salihin, saya mau jadi orang soleh aja ya Allah. Hilang itu. Yang tadinya sikut-sikutan mau dapat jabatan, injek sana, injek sini, yang penting dapat jabatan yang bagus. Yang dipikiran orang yang sudah meninggal apa? Saya mau jadi orang soleh saja. Saya mau di Masjid Baitur Rahman aja, nggak mau keluar. Itu penyesalan yang ada dan tiada berguna lagi. Nah, seharusnya orang yang beriman itu tidak akan menyesal nanti di hari akhirat. Caranya bagaimana? Ya kita belajar ngaji seperti ini, mengingatkan kita
agar nanti di akhirat kita tidak menyesal. Ketika kita hidup pada kehidupan yang sesungguhnya, kita tidak menyesal. Kita sudah melakukan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diperintahkan oleh Allah, kita lakukan semaksimal yang bisa kita lakukan agar kita kelak tidak akan menyesal. Mudah-mudahan hadis yang kita bacakan pada subuh kali ini mampu membangkitkan semangat kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, untuk menjadi seseorang yang lebih dekat lagi kepada Allah, untuk senantiasa senang sekali beribadah, menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim, wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.